Yang saya banggakan, saya hormati Pak Habib Rizik, Imam Besar FPI. Bapak-bapak pimpinan FPI, termasuk Pak Lubis, kemudian Wakil Bupati, Pak Mukhtar, Teguh Mukhtar, dan semua yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu di sini dan bertemu dengan seorang yang saya banggakan betul sebagai pejuang Islam, pejuang Republik Indonesia. Saya yang umurnya 73 tahun ini memang sekarang sedang cari-cari siapa ini calon-calon pemimpin di Republik ini. Yang jelas ada yang pura-pura jadi pemimpin, ya, ngakunya partai yang berbasiskan agama, tetapi pemimpinnya mendukung kafir. Saya katakan pimpinannya, ya, ada beberapa partai. Ya, kalian tahulah, ya. Catat itu di memorinya. Nanti pemilu yang akan datang, jangan lagi muncul orang yang seperti itu, ya. Itu orang akan paling banyak mengasihkan apa saja untuk dia bisa didukung. Itu yang ekstrim, ya. Tetapi orang yang mau berdarah-darah, saya merasakan dulu setelah jadi menteri dipanggil polisi juga pernah, Pak Habib. Waktu katanya Riau Merdeka, katanya kasus 27 Juli, 3 kali dipanggil polisi, tetapi memang karena saya tidak melakukan itu, saya bilang saya orang Indonesia, Pancasila ideologi saya, tetapi saya beragama Islam, saya tidak mau Islam di pojok-pojokan. Itu menyatu dalam diri saya, sehingga pada waktu jadi tentara dicap oleh Gus Dur sebagai tentara hijau. Saya bilang, Gus, saya memang hijau karena saya angkatan darat, tapi orang tahu ya apa yang saya lakukan kalau malam berkumpul di sama-sama Prabowo, sama-sama Hartono, sama Pak Faisal Tanjung. Itu yang duduk dikasih selak untuk yang pasang tenda. Maka perjuangan yang kemarin yang saya kira perlu kita nilai betul apa hasilnya. Hasil yang kita bisa simpulkan siapa kawan, siapa lawan, siapa yang tanggung-tanggung, ya. Lihat situasi. Itu nanti akan menentukan dalam perjalanan kita lebih lanjut. Lawan tidak akan takut-takut atau ragu-ragu suatu ketika memojokkan kita. Walaupun dengan Boy Refli dulu waktu Pak Habib dipanggil-panggil di Jawa Barat, saya katakan, Boy, Adinda, kamu jangan begini cara menangani umat Islam. Saya dulu sama-sama Pak Harto, Pak Beni, segala macam, kalau sudah menyangkut umat Islam, terutama tokohnya, saya berpikir 10 kali. Jangan setiap kali ada kesalahan sedikit tangkap, kesalahan sedikit tangkap. Itu di belakangnya kamu lihat kemarin berapa juta itu pendukung yang setia, ya. Sulit mendapatkan loyalitas yang seperti itu. Allahu Akbar. SMS saya itu saya tembuskan ke Pak Mahfud. Ujung dari SMS saya itu, kamu akan gagal kalau kamu terus berbenturan dengan umat Islam. Berapa pojok yang kamu siapkan untuk memojokkan umat Islam di Republik ini? Seberapa besar jumlah hampir 200 juta orang umat Islam, pojok yang mana bisa disudutkan? TNI tidak akan mau berhadapan dengan umat Islam. Polisi mungkin dalam hati kecilnya tidak, ya. Tetapi kadang-kadang mendua, kan? Tapi satu dia kalau terjadi perbenturan benar, polisi akhirnya memilih kesetiaannya. Kesetiaan yang tertinggi dari setiap pengaman, setiap prajurit adalah kepada rakyat.
bukan kepada pimpinan nasional. Kecuali kalau tidak ada masalah antara pimpinan nasional dan rakyat, aparat keamanan bisa memilih presiden. Tetapi kalau ada masalah, rakyat bertanya, kesetiaan mana yang paling dekat dengan rakyat yang melahirkan TNI dan polisi. Termasuk saya pada waktu saya sebagai wakil ketua DPR MPR turut minta Pak Harto mundur bersama-sama Pak Harmoko, karena waktu itu memang kesetiaan saya pada rakyat. Nah, jadi kembali kepada pokok tadi, kita sekarang sedang mencari siapa ini calon pimpinan yang memang bisa diberikan amanah. Sudah ketemu Pak Habib Rizik, satu. Ya barangkali Anies, ya Gubernur DKI. Itu gubernur yang paling mahal di dunia. Untuk melahirkan gubernur itu Pak Habib Rizik mendatangkan berapa? 7 juta orang gelombang pertama, berapa juta orang gelombang kedua, gelombang ketiga. Allahu Akbar. Jadi yang memenangkan Anies Sandi itu sesungguhnya adalah idealisme umat Islam di bawah pimpinan Habib Rizik. Saya salut pada Anda, karena kalau di tentara itu tidak ada pemimpin yang berhasil kalau dia pengecut, kalau dia penakut. Yang berhasil adalah pemberani, berani dengan idealisme, berani dengan keyakinan, berani dengan tentunya perhitungan. Saya akan menjadi pendukung Anda yang setia. Pengalaman yang lumayan lah di bidang intelijen teritorial. Mungkin saya bisa memberikan pandangan-pandangan supaya pertempuran nanti yang panjang itu bisa dimenangkan lagi oleh umat Islam. Allahu Akbar. Yang jelas bagaimana kita membangun kebersamaan sebagai satu kekuatan yang solid. Nah itu kuncinya apa? Semua jangankan kawan, lawan pun kalau perlu kita jadikan kawan. Bahkan kalau di tentara itu daun pun kalau perlu dijadikan kawan. Jadi kita di sini semua hati-hati sambil kita waspada terhadap gerakan musuh. Kita waspada terhadap bagaimana pasuan kita ini disusun dengan bagus. Di sini barangkali ada intel ya, Bakin, Bayi segala macam. Saya dulu dituduh provokator yang mereka oleh Gus Dur. Saya bilang itu bohong. Saya ingin pertama Islam jangan dipojokkan, yang kedua masyarakat Riau jangan dibikin sengsara. Kekayaan dari sini besar sekali. Sampai sekarang pun masih dikuras terus. Hutan diambil tinggal 0%. Minyak tinggal 500.000 barel dari 1,5 juta. Tapi umat Islam tidak pernah mendeklarasikan memisahkan diri dari republik ini. Tapi kalau seperti ini terus nanti saya minta izin sama Pak Habib Rizik. Harus minta izin dulu kan sama komandan. Karena itu kalau sudah rakyat Islam tidak, masyarakat Riau tidak setuju itu tidak halal itu, ya, dirampas seperti itu. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kelak perjuangan kita ini akan berjalan terus karena mereka tidak akan pernah berhenti. Saya dulu orang yang di tentara dapat kesempatan belajar doktrin komunis. Jadi ngerti betul kalau dia sendirian bagaimana, kalau dia berdua bagaimana, kalau dia berempat bagaimana, kalau dia sekian bagaimana dan seterusnya. Sekarang dia sudah banyak, makanya berani expose, manifest keluar, bikin buku, bikin apa segala macam. Apalagi ada yang dukungnya di tingkat atas sana, ya, tingkat atas sana. Itu udah jelas sekali, tidak usah dijelaskan. Nanti pemilu yang akan datang harus bicara itu, penilaian itu. Pak Habib Rizik bisa jadi presiden, saya kira. Membela Islam dalam rangka NKRI. Demikianlah saya terima kasih dapat kesempatan ini karena Pak Habib Rizik yang saya kira perlu kita dengar ya. Saya dengar terus dia punya ceramah itu di YouTube Pak Habib. Masya Allah kalau di YouTube tiba-tiba habis anunya apa, pulsanya, jengkelnya bukan main. Putus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.